Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Fiati Rizkina dari kelas 5D. NIM ada di sini. Di sini aku lagi mau menjelaskan sedikit materi dari bukunya Abah, yaitu tentang sejarah Islam di subkawasan Indochina. Nanti ada di sini ya foto bukunya. Dan ini ditulis sama Abah itu Dr. Asep Ahmad Hidayat, MAG. Langsung aja. Aku mau ngejelasin cuma subbabnya aja, karena di sini cuma ada 2 bab ya teman-teman. Cuman 21 babnya itu subbabnya tuh banyak banget gitu. Jadi aku mau ngejelasin salah satu subbabnya aja, yaitu tentang kerajaan Islam Champa yang hilang. Jadi sebenarnya kerajaan Champa ini terletak di Vietnam bagian tengah yang didirikan oleh bangsa Melayu Polinesia itu sekitar abad ke-7. Nah, bukti pertama nih, nama Champa itu ditemukan dalam prasasti Sanskerta tahun 658 Masehi di selatan Vietnam. Nah, istilah ini tuh terus-terusan muncul di teks-teks kuno di Vietnam sama Kamboja gitu. Dan wilayah Champa juga membentang dari Quang Nam hingga Nha Thuan. Bahkan kadang tuh lebih meluas lagi gitu ke pegunungan di barat hingga Laos gitu. Sampai Champa ini punya kekuatan angkatan laut yang kuat gitu. Itu antara abad ke-7 sampai 10 Masehi. Dan jadi pusat perdagangan rempah-rempah dan sutra di Laut Cina Selatan. Hubungan dagang dan budaya itu erat banget dijalin dengan Sriwijaya, Majapahit, dan Kamboja. Babat Tanah Jawi itu menyebutkan kalau hubungan kekerabatan dengan Majapahit itu melalui pernikahan Raja Brawijaya V dengan putri Champa Anarawati. Nah, pedagang Arab yang berdagang kayu gaharu itu mengenal Champa sebagai Al-Shams. Nah itu, dan pelabuhan-pelabuhannya menjadi persinggahan bagi pedagang dari berbagai belahan dunia. Gitu, teman. Nah, sebelum ditaklukkan nih oleh Vietnam nih, kerajaan Champa ini, agama utama di Champa ini adalah Hinduisme dengan pengaruh budaya dari India. Tuh, sampai Islam masuk ke Champa itu abad ke-10 melalui pedagang Arab dan Persia. Ada Thomas Arnold ini mencatat kehadiran Islam sejak abad ke-11, dan pada abad ke-12 itu Champa tumbuh sebagai kerajaan yang kuat dalam perdagangan sehingga menjadi incaran kerajaan Annam atau Vietnam. Nah, di abad ke-13 nih, banyak orang Islam menetap di Champa dan menjalin komunitas perdagangan dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Syekh Ah-Suk atau sebutannya itu ketua pasar. 17 bangsawan Cham ini mulai menganut Islam, dan agama ini tuh terus-menerus menyebar di kalangan rakyat sana gitu. Namun Champa tetap dikuasai agama Buddha Mahayana sampai ke abad 13. Sebelum kemudian bergeser ke Hindu Vaishnavaisme. Bukti pengaruh Islam di Champa itu tampak dalam prasasti dan nisan yang tertulis dalam bahasa Arab. Seperti nisan Abu Kamil dari tahun 1039 Masehi. Dan meskipun Islam udah mulai menyebar gitu, banyak masyarakat Cham yang masih mempraktikkan Hindu dan Buddha, termasuk raja yang memerintah sampai abad ke-15. Dan peperangan itu berulang dengan kerajaan Annam, Khmer, dan Siam yang melemahkan Champa. Sampai pada tahun 1471, invasi besar-besaran oleh Annam itu menewaskan banyak orang, sampai puluhan ribu orang, dan menaung banyak bangsawan Cham. Dan banyak orang Cham yang melarikan diri Kamboja atau ke Nusantara. Dan di Kamboja tuh mereka bertemu komunitas Melayu Islam yang turut memperkenalkan Islam mazhab Syafi'i, dan itu bikin memperkuat keislaman mereka lagi gitu. Dan
Vietnam itu di situ masih terus menerus menyerang Champa dan merebut wilayah strategis di sana, yaitu kayak pelabuhan Hara di tahun 1638. Dan ada Raja Nah Nguyen itu dari Vietnam. Mereka itu memaksa migrasi besar-besaran orang Vietnam Buddha ke wilayah tersebut dan menekan keberadaan masyarakat Cham yang Islam. Dan di tahun 1642, Raja Kamboja Phonea Chan, dan beliau tuh dikenal sebagai Raja Ibrahim karena beliau memeluk Islam dengan dukungan masyarakat Cham. Tapi beliau tuh digulingkan oleh musuh-musuhnya pada tahun 1650 dengan bantuan Vietnam. Sampai Cham dikuasai penuh oleh Vietnam di tahun 1832, Raja Minh Man itu membagi wilayahnya menjadi provinsi-provinsi kecil dan menghapus semua institusi politik Champa dan mengintegrasikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari Vietnam. Jadi akibat tekanan politik, peperangan, dan diskriminasi, masyarakat Cham itu di sana menghadapi masa sulit banget gitu, terutama di abad 20. Setelah kemerdekaan Vietnam pada tahun 1976, banyak muslim Cham itu dari wilayah bekas Champa itu pindah ke Malaysia dan Yaman. Materi tersebut bisa disimpulkan bahwa hilangnya kerajaan Champa itu adalah akibat dari invasi bertubi-tubi yang datang terus-menerus dari Vietnam gitu, dan penekanan budaya juga dari Vietnam gitu. Itu adalah asimilasi paksa dan terjadilah hilangnya kekuatan serta sumber daya akibat konflik yang sangat panjang. Jadi kayak gitu teman-teman. Maaf kalau menjelaskannya kecepatan atau tidak jelas, mohon maaf kalau banyak kurangnya. Terima kasih. Bye. Sarangnya.